Halo. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai ya. Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, minggu lalu kita udah bahas ya tentang pajak bumi dan bangunan ya. Oke, kemarin kita sudah sampai di contoh ya studi kasus bagaimana itu menghitung PBB ya. Oke, sebentar. Oke. Saya screenshot. Oke. Nah, kita kemarin sudah sampai di tahap ini ya, penilaian. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ya mengenai PBB ini, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya, apakah materi PBB ini sudah bisa dipahami sama kawan-kawan semua? Sebelum saya lanjutkan ke materi tentang BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silakan kawan-kawan semuanya. Sudah, nah ini bentuknya. Ya, kemarin kita udah sampai sini ya, angsuran. Oke. Ini sudah, nah contoh perhitungan untuk keberatan banding sudah ya, minggu lalu. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya tentang BPHTB, yaitu adalah bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Saya ambil sampling lagi ini untuk DKI Jakarta ya, yang mana diatur di dalam Perdanya ya, Perda nomor 18 tahun 2010 ya, dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ya, yaitu nomor 28 tahun 2009. Aku baru gak, Bu. Oh iya, Beatrice silakan, selamat menyimak ya. Iya, Bu. Baik ya, saya ambil sampingnya masih sama di Ibu Kota Jakarta. Oke, nah nih yang tadi saya jelaskan bahwa dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang nomor 28 ya tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Yang selanjutnya diatur di dalam Perda nomor 6 ya tahun 2010 tentang ketentuan umum perpajakan daerah. Nah, kemudian diatur juga untuk BPHTB-nya itu diatur dalam Perda nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB. Oke. Nah, ini dasar hukumnya, kemudian ada objeknya. Nah, sebelum kita mengetahui objek dari BPHTB tersebut ya, sebagaimana diketahui bahwa BPHTB itu adalah bea perolehan hak gitu ya atas tanah dan atau bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bagaimana maksudnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam layar ya,
Teman-teman bisa lihat di sini ada pemindahan hak ya karena beberapa kejadian atau beberapa transaksi gitu ya. Ada pemberian hak baru gitu. Karena beberapa transaksi juga. Nah, apa bedanya antara pemindahan hak dengan pemberian hak baru? Bisa dilihat kalau untuk pemindahan hak ya kan itu disebabkan oleh kayak yang pertama itu ada jual beli. Ya. Jual beli. Jadi antara penjual dengan pembeli, membeli sebuah tanah atau bangunan, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada tukar menukar. Nah, tukar menukar misalkan gini, Beatrice punya tanah di Jakarta, ya, terus Pak Suyatno punya tanah di Bali. Nah, karena Pak Suyatno tugas di Jakarta, ya kan, maka Beatrice dimutasi ke Bali, karena kedua belah pihak ini adalah adik kakak, misalkan seperti itu ya, silakan boleh melakukan tukar menukar seperti itu. Oke, jadi atas tanah dan atau bangunan tersebut ya kan dilakukan secara barter atau tukar menukar lah seperti itu maksudnya ya. Nah, yang berikutnya adalah hibah. Hibah ini bisa contohnya adalah Menita ya punya tanah terus kemudian dihibahkan untuk apa nih gitu kan, misalkan untuk apakah untuk tempat tempat mall misalkan seperti itu, atau untuk tempat ibadah atau tempat wisata rekreasi dan seterusnya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga hibah wasiat. Nah, hibah dan hibah wasiat ini berbeda ya. Kalau hibah wasiat ini hibah yang diwasiatkan, gitu. Hibah yang diwasiatkan. Maksudnya gimana hibah yang diwasiatkan? Maksudnya adalah contoh nih, kita punya orang tua, ibu bapak ya. Terus kemudian ibu bapak kita mewasiatkan, misalkan dalam bentuk tanah atau bangunan rumah gitu. Nah, kepada anak-anaknya, contohnya seperti itu. Nah, jadi ketika tanah dan atau bangunan tersebut dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak-anaknya, maka pemindahan haknya itu berubah gitu. Nah, nanti pengenaan BPHTB-nya perlakuannya tuh berbeda dengan hibah seperti itu ya, maksudnya seperti itu gitu. Nah, terus kemudian waris, ya waris, terus ada pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, kemudian ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, terus ada penunjukan pembelian dalam lelang, ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ada penggabungan usaha, peleburan usaha, pembekalan usaha, serta ada dalam bentuk hadiah. Nah, itu yang dimaksud dengan pemindahan hak ya. Dengan disebabkan karena 13 poin ini ya. Nah, ada pemindahan hak, lalu apa pemberian hak baru? Nah, pemberian hak baru itu disebabkan karena adanya misalkan kelanjutan pelepasan hak gitu kan. Dan yang kedua di luar pelepasan hak. Oke. Nah, ini adalah objek dari BPHTB ya. Ada pemindahan hak dan pemberian hak baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu di dalam pasal 3 ayat 3 ya, objek pajak ini, hak atas tanah itu berupa apa? Bisa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan. Oke, nah jadi itu ya bagian hak atas tanah ya, bisa milik, guna usaha, guna bangunan, hak pakai, milik atas satuan rumah susun, rusun ya, dan hak pengelolaan. Nah, ada objek dan ada bukan objek. Nah, jadi apa non objek dari BPHTB tersebut gitu. Nah, ini kalau kita bicara non objek pasti berkaitan dengan
perwakilan diplomatik gitu kan, dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Misalnya negara ya, badan atau perwakilan lembaga internasional, orang pribadi atau badan ya, karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Nah, terus kemudian ada orang pribadi atau badan karena wakaf. Kemudian juga ada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Kayak ini non-objek maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada subjek pajak. Nah, tadi bicaranya objek. Kalau objek kan dilihat dari wujudnya ya, wujud dari si BPHTB tersebut. Nah, sekarang siapa saja subjeknya itu gitu kan. Nah, ini subjeknya ini bisa orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Kayak ini diatur di dalam pasal 4 ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, pengenaan dari pengenaan pajak ya, dasar pengenaan pajak dari BPHTB itu dia siklusnya seperti ini ya. Dihitung dari DPP-nya dulu ya, berapa DPP-nya, terus baru nanti ada NPOP. Kalau NPOP ini adalah nilai perolehan objek pajak maksudnya. Nah, ini kalau NPOP bisa dilihat dari harga transaksi ya, atau nilai pasar. Nah, kalau yang berkaitan dengan harga transaksi biasanya berkaitan dengan lelang dan jual beli. Betul kan? Karena jual beli adalah dilihat dari harga transaksinya, berapa per meter perseginya, di mana letak lokasinya gitu, atas tanah dan atau bangunan tersebut. Nah, jadi untuk NPOP-nya, lelang dan jual beli itu dilihat atau dinilai dari harga transaksinya. Oke. Nah, terus selain ada harga transaksi, ada nilai pasar. Oke. Nilai pasar berarti ya selain dari lelang dan jual beli tadi, ada apa? Ada tukar menukar, hibah gitu kan, hibah wasiat, terus kemudian waris, ya kan, sampai dengan hadiah. Yang tadi kita sudah lihat ya tentang objek dari BPHTB tersebut. Oke. Ya, jadi NPWP dilihat dari DPP, kemudian besaran NPWP-nya ya dilihat dari harga transaksi dan nilai pasar. Oke. Nah, kemudian selain NPWP itu ada NJOP, nilai jual objek perolehan ya. Oke, nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak. Nah, NJOP ini dilihat dari harga transaksi atau nilai perolehan tidak diketahui. Nah, jadi kalau misalkan harga atau nilai perolehannya tidak diketahui ya, maka bisa menggunakan dari harga transaksi ya, DPP-nya dari NJOP, baik harga transaksi maupun nilai perolehan tidak diketahui. Oke, jadi kesimpulannya adalah DPP ya itu bisa dihitung NPOP atau NJOP-nya ya, maka nanti dilihat apakah NPWP lebih besar dari NJOP ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, tadi ya udah ketemu NPOP-nya. Besaran dari nilai perolehan objek pajak tersebut atau nilai jual objek pajak tersebut. Nah, baru kita hitung atau dikurangi dengan NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Oke, kalau di PBB dikenal dengan istilah NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Oke. Nah, di NPOP TKP ini ya, itu ada perbedaan ya dari masing-masing objeknya, dilihat objeknya dulu. Apabila dalam bentuk warisan atau hibah wasiat, maka NPOP TKP-nya sebesar 350 juta. Oke.
Tapi kalau selain waris dan hibah wasiat, itu NPOP-TKP-nya, pengurangannya ya, itu adalah 80 juta rupiah. Nah, NPOP-TKP ini masing-masing daerah itu nggak sama, jadi tergantung perdanya yang mengatur semuanya. Oke ya. Nah, kemudian ada tarif dan cara perhitungannya. Nah, ini diatur di dalam pasal 6 dan 7. Tarifnya adalah sebesar 5% ya. Oke, cara perhitungannya itu rumusnya seperti ini. Tarif dikali gitu kan. NPOP atau NJOP dikurangi dengan NPOP TKP. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, contohnya ya. Nih, Adi membeli rumah seharga 100 juta ya dengan NJOP 80 juta. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan Adi ya? Nah, DPP ya NPOP-nya adalah 100 juta ya diketahui. Nah, NPOP TKP-nya adalah 80 juta. Jadi 100 dikurangi dengan 80 itu 20 juta ya sisanya. Oke. Dikali 5% sama dengan adalah 1 juta. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, yang kedua, Andi membeli tanah seharga 130 juta dengan NJOP 150 juta. Berapa BPHTB-nya? Oke, berarti 150 dikurang 80 ya, sisanya adalah 70. 70 dikali 5% sama dengan 3,5 juta. Oke, ada yang bisa mengetahui apa perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2? Ini masuk ke objek BPHTB yang mana? Pengenaannya ya. Kalau teman-teman tadi lihat di slide sebelumnya, ini dikenakan untuk transaksi yang mana? Ada yang tahu? Halo. Ini contoh untuk transaksi apa? Dari kedua kasus ini. Halo. Jual beli, Bu. Oh ya, betul sekali jual beli. Terima kasih ya. Tadi siapa yang jawab nih? Arini, Bu. Oke, makasih Arini. Ya, betul. Dikenakan atas transaksi jual beli ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Nah, jadi dari contoh tadi ya, contoh penghitungan BPHTB tadi, itu ada saat terutangnya ya. Kapan sih saat terutangnya? Nah, ini dilihat tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Ya. Misalnya transaksinya adalah jual beli, apakah hibah wasiat gitu kan, atau tukar menukar, atau pemasukan dalam perseroan atau badan hukum atau pemisahan hak. Oke. Nah, itu tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang kedua, tanggal pendaftaran waris ke kantor pertanahan. Ini kalau untuk case-nya adalah waris. Nah, terus kalau case-nya pemberian hak baru, itu tanggal penerbitan SK pemberian hak. Jadi saat terutangnya pada saat tanggal penerbitan SK pemberian hak. Nah, kalau untuk transaksinya lelang, saat terutang pajaknya itu adalah pada saat tanggal penunjukan pemenang lelang. Nah, kalau misalkan putusan hakim, berarti saat terutang pajaknya adalah tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Pajak yang terutang tersebut harus dilunasi pada saat atau tanggal terjadinya perolehan hak.
Oke, jadi itu ya saat terutang pajaknya. Pada saat ya tanggal terjadinya perolehan hak. Oke, karena tadi objek pajak dari BPHTB itu banyak sekali ya, ada 13, maka disesuaikan dengan transaksinya. Oke, baik ya. Nah, lalu apa kewajiban dari si wajib pajaknya setelah melakukan itu gitu ya? Nah, yang pertama adalah harus membayar. Jadi wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau surat setoran pajak daerah. Nah, terus yang kedua, SSPD tersebut harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya. Ya, maksudnya atau si WP itu sendiri atau kuasa hukumnya gitu. Karena SSPD atau sama dengan SPT-PD. Nah, terus yang ketiga, kewajiban-kewajiban lainnya diatur dalam KUPD Perda nomor 6 tahun 2010. Oke, ini adalah kewajiban wajib pajaknya atas BPHTB tersebut. Oke. Nah, lalu apa sanksinya jika misalkan si WP itu tidak melakukan kewajiban perpajakannya? Nah, sanksinya adalah berupa administrasi ya, dikenakan bunga ya, sanksi bunga yaitu 2% per bulan atau dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama adalah 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak. Nah, ini sanksi yang umum lah ya. Setiap perpajakan pasti dikenakan sanksi bunga 2% per bulan, maksimal adalah 2 tahun atau 24 bulan. Nah, ada sanksi-sanksi lainnya yaitu diatur di dalam KUPD. Oke. Nah, ini untuk pejabat notaris karena ini kan BPHTB ya, jadi berkaitan dengan PPAT atau notaris. Nah, jadi apa sih kewajiban PPAT itu ya, atau pejabat tersebut atau notaris tersebut? Yang pertama itu notaris atau PPAT hanya boleh menandatangani akte pemindahan hak atas tanah dan bangunan ya setelah WP menyerahkan bukti pembayaran pajak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bangunan setelah WP menyerahkan bukti pembayaran pajak. Oke. Dan yang ketiga, kepala Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional ya, atau kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran ya, atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah WP menyerahkan bukti pembayaran. Ya, jadi kesimpulannya kewajiban PPAT atau notaris ini ya pada saat setelah WP tersebut menyerahkan bukti pembayaran, baru dia bisa melakukan ya pendaftaran hak gitu kan, bisa menandatangani akte ya kan, atau menandatangani risalah lelang tersebut. Jadi itu kesimpulannya ya, nih semuanya kan setelah WP menyerahkan bukti pembayaran pajak ya. Oke, nah ini kewajiban dari PPAT, pejabat pembuat akte tanah atau notaris. Nah, lalu apa nih sanksinya? Nah, tadi ada sanksi untuk wajib pajak, sekarang sanksi untuk si PPAT atau pejabat atau notaris tersebut. Nah, apabila ya PPAT melanggar gitu kan, menandatangani akte pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang yang menandatangani risalah lelang ya
perolehan hak atas tanah dan bangunan sebelum WP menyerahkan bukti pembayaran pajak, itu akan dikenakan denda sebesar 7,5 juta per tiap pelanggaran. Oke, nah itu sanksinya. Ya, kalau misalkan WP belum menyerahkan bukti pembayaran tapi si PPATK ini sudah menandatangani ya, atau si kepala kantor pelayanan lelang sudah menandatangani, maka dia dikenakan denda sebesar 7,5 juta per tiap pelanggaran. Nah, kemudian berbeda dengan notaris atau PPAT atau kepala kantor ya, yang membidangi pelayanan lelang melaporkan pembuatan akte atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada gubernur ya, lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya, maka akan dikenakan denda sebesar 250.000 per tiap laporan. Oke. Nah, artinya mau wajib pajak atau pejabat ya, PPAT sama-sama dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar kewajibannya, seperti itu. Oke. Nah, sampai sini cukup. Ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau ingin ditanyakan. Saya mohon izin dulu, tolong di on cam. Saya mau buat laporan nanti ke kampus untuk upload ke SSO ya. Siapa saja yang mengikuti perkuliahan secara virtual. Minta tolong di on cam dulu teman-teman. Saya mau dokumentasiin dulu. Oke. Riva masih di jalan kali ya. Riva, Adinda, Mayasari, Bayu, Ade, 19 yang hadir. Makin ke sini makin sedikit yang hadir. Oke, siap. 1, 2, 3, senyum. Oke. Oke, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman. Kalau nggak ada, saya lanjutin dengan materi siapa itu namanya? Materi retribusi ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mana ya? Silakan teman-teman.